Tapi ternyata uang yang sudah ada sekarang hilang. Lu bayangin guys, keselnya gimana? Gue di jalan guys, gue gemeteran guys, duit gue dirampok guys buat bayar rumah. Ya Allah. Gue kan enggak, gue ngelihat itu ada CIMB niaga apa. Di situ disuruh, maksudnya ada perubahan pembiayaan, potongan. Gue bilang nggak setuju dong. Kalau nggak setuju, isi form, klik supaya apa sih, nanti didaftarin. Kalau yang nggak setuju tuh mana siapa. Makanya terus gue ditelepon. Gue pikir itu cuman kode inian ya, kode virtual tuh maksudnya kode supaya apa sih, gue tuh ngeklik nggak setuju itu supaya di ACC gitu. Ya Allah guys, semes gue. Terus gitu gue klik, itu kan nggak ada nominalnya ya guys, itu nggak ada nominalnya. Langsung ditelepon gue, kena tipu gue guys. Aduh ya Allah, anjing tolong. duit buat bayar rumah, mana kurang. Ya Allah, kesel banget gue. Aduh. Dari dulu cobaan gue hanya masalah materi dan uang. Dari dulu, sumpah demi Allah, 40 tahun cobaan hidup gue tuh kemiskinan. Gue nangis. Kenapa nasib gue kayak gini? Kenapa gue nggak seberuntung orang lain gitu kan? Gue kurang apa? Cakep, badan gue bagus. Kenapa gue nggak laku-laku gitu kan? Selama 40 tahun gue tipikal orang yang susah guys, karena gue orang yang terlalu baik. Jadi gue lebih memilih nggak mau deket sama orang. Gue takut gue dibikin sakit gitu, gue dibikin sakit hati, kecewa, ya kan? Gue hanya itu. Gue tipikal orang yang ketika gue merasa nyaman sama orang, gue akan cuman satu, dan gue akan terusin maunya gue tuh. Ya udah, gue malas nyari lagi gitu loh. Gue tipikal orang yang bener-bener setia banget. Sebenarnya gue adalah orang yang nggak nakal aslinya. Alasan gue jual OnlyFans, terakhir gue di kantor polisi Ancol itu butuh duit kan banyak, karena gue udah berapa kali guys. Logikanya gini, ada tawaran 50 juta, masa iya di depan mata nggak lo ambil? Sementara hutang-hutang gue yang ditipu dukun itu pinjol udah ada yang 3 juta, ada yang 2,5 juta, nggak ada yang nominalnya 300.000 tuh nggak ada guys. Kemudian ditangkep, duit yang dari 50 juta dari judi online itu kan udah gue sebar untuk bayar utang. Maksud gue, tar dulu deh, nekat aja dulu, yang penting gue bayar utang, karena gue orangnya sangat bertanggung jawab. Nggak mau gue ada panggilan suruh bayar utang telat. Gue orangnya sangat memikirkan tanggung jawab gitu loh. Akhirnya gue ambil, konsekuensinya ketangkep. Ya gue hadapin sendiri guys. Kalau dia kan selalu ngincernya keluarga kan, supaya ngebantuin kita bayar. Gue nggak mau menyakiti siapapun. Apa yang gue lakukan, gue hadapin sendiri, gue telan sendiri, gue makan sendiri, dan gue bayar sendiri. Itu gue dari dulu. Gak pernah gue nyusahin nyampe ke orang tua gue denger, ya kan. Makanya kemarin gue cerita, dari 5 bersaudara, gue yang paling hebat, tangguh di jalanan, bertahan hidup sendirian. Karena mereka itu tidak bisa hidup tanpa omongan-omongan keluarga. Kalau gue tipikal orang yang luas, nggak mau sempit gitu loh. Karena manusia itu jangan pandang dari kelihatan dia bajunya seksi, kelihatan dia bajunya muslim. Kita nggak bisa prediksi sifat manusia guys. Sama juga dengan gue nggak mau dicap lu bilang gue perek. Allah itu maha tahu loh. Dengan gue buka-buka tete,
waktu dulu pertama kali jadi selebgram, uang itu gue langsung pergi umroh. Itu panggilan Tuhan, dan itu rezekinya Tuhan guys. Dan saat ini gue baru belajar main OnlyFans. Gue sial udah 3 kali guys, konten gue udah kesebar kemana-mana, udah banyak. Semua konten yang gue lakukan adalah sendiri. Kenapa gue berani? Karena gue melakukannya sendiri. Gue tidak memosting dengan orang, gue tidak main sama orang. Ya gue berani. Lu mau ngejudge gue apa? Manusia itu punya nafsu yang normal, manusiawi. Kalau dia lagi pengen ngewek karena nggak ada pacar, ya yang ini aja lah, yang masuk di akal aja gitu loh, nggak yang picik gitu loh. Kalau gue orangnya, lu kenapa ngejudge gue? Gue ini kan udah terkenal udah lama. Kalau gue main OnlyFans itu wajar ya. Pertama kali gue main OnlyFans, apesnya udah berkali-kali guys. Sampai gue dapat duit, gue masih tetap apes. Karena apa yang gue share ternyata bisa diambil orang. Dan itu gue tidak ada yang ngajarin cara posting OnlyFans, cara untuk setting OnlyFans. Kayak kita bikin Facebook, gak tahu caranya untuk gimana cara ngamaninnya, gimana cara supaya postingnya, gimana supaya cara nggak ada kesalahan kayak gitu. Gue pelajarin sendiri guys, nggak ada yang nuntun, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih semangat, nggak ada yang ngasih solusi. Step-step tahapnya semuanya serba sendiri. Ketika bocor, mau dia tangisin gimana ya udah konsekuensi. Karena kita postingannya begitu. Sedangkan 20 tahun gue bertahan, gak pernah bookingan. Karena gue takut nama gue. Tapi kalau sekarang guys, utang lu itu udah ke semua pinjol. Kalau lu gak bergerak otak untuk muterin, untuk muterin rasa malu, kita punya kewajiban bayar rumah, bayar utang. Itu gue hadapin, gue udah melewati itu. Sekarang kesini yang gue pikirin masalah gue dari kemarin, masalah warung. Kedua sekarang masalah kontrakan. Harusnya gue udah sedikit mengurangi problem, tapi ternyata uang yang sudah ada sekarang hilang. Lu bayangin guys, keselnya gimana? Mungkin kalau orang dengar masalah gue sekarang ini, orang pada ngeludahin gue, pada ngenyukurin gue kan. Lah gue nggak bakalan gue tolak, nggak bakalan gue harus membela diri. Apa yang gue lakukan, tidak semua orang perempuan sanggup untuk melakukan belak-belakan. Tapi karena gue berpikirnya hidup gue udah banyak sia-sia. Guys, hidup gue udah banyak sia-sia. Gue berpikir gini, ada masanya gue akan stop, tapi tahun ini gue harus nyari duit. Ngerti? Tahun ini gue harus nyari duit. Gue mau mulai usaha. Hal kebaikan, hal niat baik itu ada nominal harganya guys. Sumpah, setiap niat kebaikan kita itu akan diuji dan akan digojlok sama yang di atas. Gue udah punya niat baik, walaupun dengan cara nyari uangnya seperti ini. Tidak ada yang bisa membenarkan jualan konten itu halal atau haram, guys. Kita itu bukan Tuhan. Kalau gue gini, gue pasrah. Ya Allah, gue ngejalanin ini karena gue butuh uang. Karena di dunia itu kan cuma perlu uang. Hanya uang yang akan bisa orang melihat lu tuh punya martabat karena uang. Di dunia ini intinya adalah kekuasaannya adalah uang. Jadi gue ampun kalau gue harus nyari cara gue nyari duit tuh harus kayak gini. Gue itu hidup sendiri, konten udah, tapi YouTube gue lo tahu sendiri, dari YouTube gue 350 250 semuanya di-banned. Entar di report orang, entar dijahatin orang.
Instagram gue dari akun yang 500, 400, ada 4 biji kemarin tuh yang tahun 2024 diusilin sama dukun anjing itu, ada 4 akun hilang. Jadi gue mau cuman mengandalkan Instagram itu untuk promo ya, untuk promo. Kemudian Facebook gue main Facebook, gue kurang telaten gimana untuk posting semua konten. Tiap hari gue bikin konten di rumah karena gue pengen konten yang baru. Maksudnya emang begitu peraturannya. Karena akun gue megang 4-5 gitu akun. Gue rajin, gue gigih orangnya. Karena tanpa harus ngejual diri, gue bisa menghasilkan uang di rumah. Seandainya dikumpulin kan lumayan untuk bayar karyawan, untuk simpen usaha gitu kan, mulai usaha baru. Tapi untuk mulai usaha baru juga nggak semudah yang gue pikirin. Ada aja kendalanya. Ntar motor gue dicolong, iPad hilang. Kan gue harus berpikir keras bagaimana kios gue tuh bisa berjalan, ada yang jaga, dan gue harus bayar mereka. Jadi aduh, jelimet banget guys. Tapi gue hadapin semuanya sendirian. Yang gak punya tulisan-tulisan, gue bikin banner, gue bikin tulisan untuk menarik. Gue kerja, gue beres-beres dengan keringat gue, karena gue niat, gue seneng walaupun hasil usaha gue kecil. Setidaknya gue ada kemajuan untuk punya peluang ke depan. Gue tanpa harus jual konten, tanpa harus buka-bukaan lagi. Gue berpikirnya panjang. Gak ada orang yang ngerti itu, gak ada orang yang mau paham, gak ada orang yang mau tahu, dan gak akan pernah nerima. Tetap aja bilang gue ini jahat, manusia busuk dan segala macam. Mereka nggak tahu niat baik gue. Jadi gue nggak terlalu gubris manusia, karena gue tahu niat gue ini untuk di atas. Kesel aja. Berapapun uang yang hilang, gue akan ikhlas. Gue akan coba untuk menerima apapun yang terjadi, konsekuensi jalanan kerjaan gue seperti ini. Gue konsekuensi, gue terima, gue ikhlas. Pasti ada karmanya, ya kan? Kita nggak lepas dari tuntutan karma guys. Tapi setidaknya abis dari sini gue yakin ada sesuatu yang lebih baik. Kalau gue orang gitu, misalkan, cuman gue nggak bisa kalau urusan hati sama perasaan. Misalkan gue sayang sama orang, gue masih belum bisa nalar gitu ya. Tapi kalau urusan dunia, gue itu selalu bisa menerima ya, yang gue belajar selama 40 tahun untuk menerima kenyataan. Itulah gue selalu bisa, insya Allah bisa legowo. Hanya untuk ngelewatin hari ini aja nih yang pahit gitu loh.